menjelaskan poin-poin kita tadi, Bang. Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman media sudah hadir pada sore hari ini. Ya, kami dari penasihat hukum korban berterima kasih kepada teman-teman. Ya, di mana di sini sebetulnya kita tidak ada kepentingan hanya karena kepentingan untuk melengkapi atau memenuhi kepentingan daripada si korban ini sebenarnya. Jadi karena kejadian ini sebenarnya tidak hebohnya ini sebetulnya di media kalau bukan karena kesalahan prosedural penyidikan kepolisian, khususnya dilaporkan ke kita sebagai tersangka, makanya heboh seperti ini. Jadi sebetulnya kita buat laporan itu kemarin di Polsek Medan Area itu tanggal 7, dan sudah kita laporkan para pelaku adalah 3 orang dan 1 orang sudah diamankan atas nama si Fikrin, dan yang 2 orang itu belum ditangkap. Nah, di proses itu berjalannya 2 orang itu belum ditangkap, dan itu kita harapkan supaya diamankan. Siapa namanya, Bang? Dua orang. Si Minfuk sama si Cailan, yang 2 orang lagi yang belum ditangkap. Kedua, tiba-tiba tanggal 25 kemarin ditangkap klien kita di Polrestabes Medan tanpa kita ketahui apa masalahnya, apa dasar mereka menangkap klien kita atas nama Aceng ini, kita tidak tahu. Nah, ketika kita pertanyakan di Polrestabes Medan kemarin itu, saya pertanyakan langsung melalui WA sama Pak Kasat, dibilang Pak Kasat, dia sudah sesuai dengan prosedur katanya, tetapi nanti Bang RJ-nya ya, jadi RJ-nya itu restoran justice-nya ya. Jadi kita sudah beranggapan di situ mau bukan jawaban apa dasar ini atau lain yang dia apa kok diutamakan masalah mau RJ ya kan, restoran justice. Nah, itu satu. Jadi ketika itu kita, karena klien kita memang tidak melakukan pemukulan atau penganiayaan kepada para korban tersangka ini, kita sudah capek lah, sudah berulang kali kita pertanyakan baik kepada penyidik maupun kepada pimpinannya di situ di Polrestabes Medan, tidak puas karena kita tidak bisa dijelaskan oleh mereka secara terperinci. Nah, kedua, karena itu kita ambil langkah hukum. Langkah hukum yang kita ambil itu kemarin kita surati beberapa instansi, itu bagi ke Propam, Polda, Irwasda, dan Komisi 3 DPR RI, dan sampai kepada Pak Kapolri dan Ombudsman, dan kita surati Irwasda sama Wasidik ya, sama Kompolnas sudah surati semua. Jadi tidak lama kemudian kita surati lagi apa perlindungan saksi ya, perlindungan saksi LPSK, kita sudah surati itu semua, dan tidak lama kemudian surat kita itu sudah ditanggapi oleh Pak Kapolda sendiri, sehingga pada tanggal 30 kemarin kita dipanggil di ruang awas sidik dan digelar di ruangan Irwasda pada tanggal 30 itu. Jadi hasil di situ di Irwasda kemarin ini mereka ambil alih, kata Kapolda, kata di Wasidik ya, mereka ambil alih datanya. Jadi hasil dari gelar itu yang dihadirkan oleh si pelapor juga dan si korban, dihadirkan semua sama PH juga dihadirkan, dan inti daripada itu berkas itu baru diterima oleh Polda. Jadi mereka bilang ini kami ambil alih, dan untuk selanjutnya mereka informasikan kepada kita, info kepada kita. Jadi itu kita menunggu penyidikan melalui Polda Sumatera Utara. Nah, harapan kita di sini karena ada kejanggalan penetapan seseorang itu menjadi tersangka atau terpidana, karena ada kita nilai ada ketidakprofesional seorang penyidik ya. Karena satu saksi yang melapor itu adalah anaknya sendiri ya, bukan korban, bukan yang mengalami, tapi dikuasakan kepada anaknya sendiri atas nama Nicholas ya.
itu yang buat laporan di Polrestabes Medan. Korban dilaporkan ke Polrestabes atas kasus apa, Pak? Korban itu dilaporkan katanya karena dia melakukan pemukulan penganiayaan terhadap tersangka ini. Nah, jadi kita pertanyakan juga masalah laporan itu karena anaknya yang dikuasakan kepada anaknya, dan berdasarkan keterangan anaknya itu klien kita ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada pemberitahuan kepada kita sebagai pihak dan kepada si korban sendiri. Nah, pada saat kejadian si Nicholas ini di mana, Pak? Si Nicholas ini tidak ada di tempat, hanya dia mendengar di tingkat itu melaporkan ke Polrestabes Medan. Lalu teman-teman penyidik ke sana mengembangkan itu, ditangkap langsung. Ya seharusnya kan penetapan orang sebagai tersangka itu ya kan harus ambil keterangan saksi, ambil keterangan saksi ahli, sekalian ambil juga keterangan si terlapor kan, baru sampaikan SPDP-nya. Ini tidak ada dilaksanakan, langsung main tangkap saja, langsung diamankan klien kita. Tanpa kita tahu, kayak terkejut kita kemarin itu. Karena yang kita harapkan kemarin itu di Polsek Medan area itu kita harapkan segera yang 2 orang itu diamankan. Wah, ini kebalik, klien kita yang langsung mereka amankan, mereka tahan. Nah, kedua, harapan kita ya karena ini sudah diambil oleh Pak Kapolda, sudah diambil alih oleh Pak Kapolda, ya kita percaya penyidik khususnya Polda Sumatera Utara pasti profesional dan tidak akan sama hasil penyidikannya dengan penyidikan baik di Polrestabes Medan, ya sama, pasti kita percaya itu mereka lebih ahlinya, jadi mereka berdiri di garis yang benar, tidak memihak-pihak, tidak memilah-milah. Kalau salah, saya sudah bilang kemarin di Polda Sumatera Utara waktu gelar di sana, ya waktu di gelar di ruangan Irwasda, dia bilang saya tidak pernah bela klien saya kalau memang klien saya salah, tetapi karena klien saya ini tidak melakukan pemukulan, karena dia yang dipukul, makanya dia buat laporan segera. Tetapi kan yang kita merasa aneh itu hasil visum mereka itu apa? Karena mereka buat laporan tanggal 18 Juli, sementara kejadian tanggal 6 Juli kejadiannya. Nah, mereka buat laporan hasil visum itu bagaimana? Itu yang kita ragukan. Mereka bilang sudah visum diperingati. Kapan? Pada penyidik. Kemarin itu waktu kita tanya hasil visum ke penyidik itu, penyidik bilang belum bisa kami berikan itu bang, tidak bisa kami berikan sama abang itu. Nah, itu nanti di pengadilan katanya. Nah, menurut mereka sudah sesuai kata penyidiknya. Ya kan? Nah, yang perlu kita ingat di sini, yang menjadi saksi kita di sini adalah salah satu daripada saudara si tersangka ini sebenarnya. Ya, dia menjadi saksi. Kenapa dia menjadi saksi? Seharusnya kan dia berpihak kepada saudaranya kan sebenarnya. Tetapi karena ini dia meluruskan yang benar, karena dilihat dia saudara dia yang salah, dan kebetulan dia juga yang mengajak, niat dia itu supaya selesainya persoalan keluarga orang itu, masalah antara klien kita dengan si para tersangka ini. Jadi makanya dia pertemukan. Nah, karena dia mau pertemukan ini, jadi merasa terbebanlah kepada dia, seakan-akan kalau saya tidak saksikan yang sebenarnya ini, seakan-akan saya yang menjerumuskan si Aceng ini supaya jadi pukul. Jadi makanya otomatis dia menjadi saksi, dia jadi saksi, dia mengatakan apa yang sebenarnya, karena dia yang mau pertemukan. Nah, itu satu nilainya. Jadi kedua itu klien kita ini hanya 1 orang, lawan dia 3. Nah, dan dialami dia kemarin tuh ada benjolan di kepala, bekas cakaran, dan perutnya ditendang sampai berobat, sampai opname. Setelah udah bola laporan opname dia karena pusing dia akibat pemukulannya atau penjampakan rambut itu, dan sampai dia muntah. Nah, makanya dia berobat. Dan itu yang ngantar dia berobat itulah saksi kita yang 2 orang itu, karena dia telepon itu, kebetulan itu teman dia. Saksi itu. Ini Bang, ada lagi terkait yang penanganan kasus ini Bang yang mau disampaikan sebelum kita ke korban? Harapan kami lah sebagai penasihat hukum agar
penerapan hukum di Indonesia ini betul-betul ditegakkan, Pak. Ya, jangan ini menurut kami sebagai kuasa hukum ini bentuk ancaman ini secara tak langsung kepada korban. Ya, karena alasan si pelaku itu kemarin baru kami mau berdamai itu persyaratan apa yang mereka minta. Cabut perkara di Polrestabes Medan, kami cabut juga perkara di Polsek Medan Area. Nah, itu persyaratan yang mereka buat. Nah, karena kita dan klien kita tidak mau berdamai, klien kita pun sudah berharap, ya gak apa-apa saya di dalam, yang itu dibuktikan Pak katanya. Dibuktikan, memang saya tidak bersalah, saya korban di situ. Nah, itu kita bilang kenapa ini bentuk ancaman kepada klien kita. Mereka melapor, ini kita duga ini rekayasa semua ini. Ada kita duga ini ada salah satu oknum yang membackup mereka ini. Jadi sehingga direkayasa semua ini. Menurut kita, karena belum tahu kita kejelasannya, makanya kita bisa bilang. Di Polda, laporan di Polda satu dan di Polda Medan, di Polda Medan Area di tangan Polda. Kalau di ini semua dua-dua diambil alih. Nah, baik di Polsek Medan Area dan Polrestabes Medan mereka ambil alih semua. Karena itu sesuai dengan isi surat kita dan apa yang kita mau. Karena kita lihat dari Polsek kemarin pun ada terlambat, agak ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh korban. Nah, jadi mereka ambil alih ini dua-dua. Selain kejanggalan yang menurut abang tadi dari Pico, selain itu apa lagi kejanggalan menurut abang dari yang laporan di Polrestabes Medan? Kejanggalan itu tuh berdasarkan keterangan orang lain ditetapkan orang jadi tersangka, dipidana orang akibat keterangan orang lain tanpa dimintai keterangan para pihak. Ini kita bilang ini hanya keterangan sepihak. Nah, ini kan seharusnya sebagai penyidik yang profesional harus jangan begitu dong. Harus ambil data-data yang valid dulu, ambil keterangan yang valid dulu. Kalau memang apa kan konfrontir, pertemukan penyidik saksi dari si pelapor atau si terlapor atau si korban, pertemukan konfrontir sehingga bisa ditarik mana yang salah mereka ini. Karena ini kan mereka ini dengan pengaduan mereka, si A mengatakan saya dianiaya, si B juga mengatakan saya dianiaya juga. Nah, ini yang kita curigai ini, kalau memang si pelaku ini merasa dianiaya, pada saat kejadian itu kan buat laporan. Tetapi karena tidak merasa dia dianiaya, makanya dia diam-diam aja. Baru buat laporan setelah sudah ditangkap. Nah, bayangkan sudah ditangkap baru buat laporan. Ini kan sudah ancaman. Oh, supaya saya ini karena kita ini tidak mau berdamai, jadi dengan cara itulah mereka. Kemudian trik-trik daripada pelaku ini kemarin ada anak kecil. Nah, ini yang anehnya lagi, anak kecil dikasihnya dasar dia itu supaya ditaklukkan dia, itu mengaku sebagai anak dia. Padahal itu bukan anak dia. Baru tidak lama kemudian karena kita kasih tahu sama panitnya, itu bukan anak dia, Pak. Oh, baru tahu. Oh ya. Jadi tidak jadi ditaklukkan dia. Nah, baru ditingkatkannya lagi. Dia bilang asam lambung. Makanya sampai berobat dia di Rumah Sakit Angkara. Kita tidak tahu, dugaan kita kemarin sebelum kita ketahui itu yang mereka jadikan visum, rupanya bukan. Mereka buat visum katanya di Peringadi, Rumah Sakit Peringadi. Siapa yang abang laporkan ke Propam? Yang kita laporkan ke Propam belum ada oknumnya. Biarlah pengembangan penyidik dari Polda yang menentukan itu siapa yang salah sebenarnya. Udah bang. Sudah, demikian saja. Kemudian yang kakak rasakan selama kakak ditahan, padahal kakak masih bertanya kakak ini korban. Saya sangat depresi dan takut. Apa salah saya? Saya ini korban. Kenapa bisa ditangkap jadi tersangka? Nah, selama di dalam sel juga kak gimana? Takut. Takut. Nah, ada nggak sempat kakak bertanya sama pihak penyidik terkait dengan kakak ditangkap atau kakak jadi tempat tersangka dan kakak ditahan? Ada. Tadi ya, saya bilang ya kan, saya dianiaya 3 orang keroyok. Kenapa saya korban bisa jadi tersangka? Salah saya di mana katanya? Nah, pada saat penganiayaan itu mungkin bisa ceritakan sedikit kak, kakak diapain aja tuh? Nah, dari awal kronologinya gitu. Awal kronologinya gini dia, kan saya jam setengah 10 lagi beli sate Madura di Mandala. Di telepon si Erni alias Ayu. Dan kamu di mana katanya? Aku lagi beli sate dan kapan? Kamu datang katanya gitu ya kan? Kemana? Ke toko katanya. Orang ini mau jumpa kamu. Siapa aja? Aku bilang gitu ya kan? Ya orangnya bilang mana katanya.
maksudnya aku masalah ini Ain ya, semua lah sama utang gitu ya. Jadi aku bilang aku nggak mau di situ bang gitu ya kan, karena itu kan mau sewa rumah dia. Seandainya ada keributan saya salah di situ, itu rumah orang, dimanapun saya salah bang gitu. Kalau memang mau jumpa jangan di situ, carilah tempat lain kalian bang gitu. Gimana? Saya tidak tahu, kalian cari tempat sendiri aja. Udah gitu saya pulang, udah pulang dari rumah sempat makan sate. Ditelepon si Edni Jain Nadia kan, gimana kami udah sampai sini ya, nanti kita lagi aku sampai sana bang gitu ya kan. Jadi aku telepon kawanku si Ati alias Ame ya kan. Ame, yuk nemenin aku ke Asia Mega Mas. Ngapain malam-malam itu katanya gitu ya kan. Dia nemenin saya gitu kan. Orang itu mau buka orang siapa katanya. Yang aku bukan orang itu lah bang. Orang itu udah pukul di situ gitu ya kan. Ya udah katanya gitu ya kan. Lalu saya bawa kendaraan langsung menuju ke rumah si Ame. Jemput si Ame. Udah gitu kita langsung menuju ke Asia Mega Mas. Sampai ke Asia Mega Mas, sampai lokasi parkirkan kereta. Di situ sudah ada Titin Sumarni, Thailand, bapaknya Erni alias Nyain, suaminya si Dewa dan anaknya. Pokoknya udah rame di situ. Parkir kereta sebentar, tiba-tiba mamanya telepon anaknya kali, si Mintu. Kencang dia bawa kereta. Tiba-tiba jerit saya. Sabu-sabu katanya gitu ya kan, kibus katanya. Jadi di situ adu mulut cekokan. Ya kan? Jadi aku bilang yang mau kibus kamu siapa? Bukannya kebalik saya bilang gitu ya kan. Jadi saya bilang, "Ih, sebenarnya tadinya telepon bilang apa? Sekarang kok larinya masa nuntak bang gitu ya kan. Mana yang betul?" Rupanya langsung si Didi nunjuk-nunjuk saya. Kena mata saya. Jadi begini kok kau kali saya kok pukul gitu. Langsung main keroyok orang itu. Kakak diapain aja? Si Pitin cakar saya pada baju saya. Jadi kayak gitu si dicakar, si Thailand udah di belakang saya. Jambak rambut saya kencang kali. Sama si Miku. Ada dipukul juga kepalaku. Karena bendol 2 kepalaku. Pukul kepala. Bendol 2. Jadi karena saya takut kepalaku pecah, karena kan dikeroyok orang itu, aku tidak bisa melawan lagi. Karena aku takut gitu, takut kepala bocor. Sini sudah lepas, yang belakang masih kencang nariknya. Si Dewa lah yang misalkan. Kalau nggak dilepas tangannya pun nggak terlepas jambakan itu. Nah itu katanya kakak juga ditendang tuh. Perut ditendang. Sama? Di Pitin. Di inisial T itu ya pelakunya. Pelaku. Nah setelah itu kakak setelah dikeroyok dan mengalami penganiayaan kakak kan luka-lukanya. Ya. Kakak terus dilarikan kemana? Itu langsung saya gini, aku lapori kalian bilang gitu, ke polisi ke pihak berwajib kan. Lapor katanya, kami tunggu katanya gitu ya kan. Begitu aku mau lapor, si Minggu sempet nggak senang lagi, mau bawa keretanya enggak, dia minta kuncinya mana katanya, tabrak langsung dia katanya gitu ya. Mana kuncinya? Karena kuncinya ditahan si Erni. Kalau nggak ditahan si Erni mungkin kejadian sekali lagi, mungkin aku udah jadi apa aku nggak tahu lagi. Nah, jadi sesudah di situ karena mau pergi melapor, si Ati pakai pendek nggak boleh, jadi tukar baju dulu dia. Jadi saya menuju ke Poltabes mau buat laporan. Poltabes apa polsek? Poltabes dulu. Rupanya ditolak, katanya kejadiannya di mana, di Asia Mega Mas. Itu arahkan ke Medan Area kayak gitu. Oke, saya ke Medan area buat laporan, siap buat laporan, siap laporan, saya pergi Brimob Bayangkara, Visum. Nah, setelah Visum balik lagi ke Medan area. Sampai Katanya kakak sempat jawab nami nih. itu sesudah pulang ke rumah. Setelah buat laporan. Pulang ke rumah, selang 2 jam, rupanya nggak tahan saya, muntah. Oke. Sakit perut saya ya kan, udah gitu pening kepala saya, udah gitu saya telepon si Ati, aku nggak tahan lagi bilang gitu, yuk bawa aku lah pergi nama bilang gitu ya kan. Kenapa katanya, ini udah malam loh katanya gitu ya kan, udah gelap lagi, besok pagi gimana, ya udah bilang gitu. Jadi orang itu si siapa, si Erni dan Ain sama si Ame yang ngajak saya ke Berapa hari kakak diam? 2 hari. 2 hari ya.
saja? Nani dia, tapi tahunya Nani di Sekolah Salama klinik. Oh, ini. Ya. Nah ini satu lagi Bang. Ini kan terkait kakak ditahan selama 4 hari 5 malam. Terus kakak juga punya keluarga dan punya anak gitu kan. Sementara penetapan kakak sebagai tersangka dan juga kakak ditahan ini kita belum tahu dasarnya. Gimana kakak yang kakak rasakan? Ada nggak keluar dari pihak keluarga gitu? Selama kakak di penjara ditahan di Polres? Ada. Mama nanya, kamu kenapa katanya? Kamu kan ini korban, kenapa bisa jadi tersangka katanya gitu ya. Jadi aku bilang kan nggak boleh main handphone lagi. Udah mama tenang, saya di sini nggak kenapa-napa ma. Saya tidak takut ya, saya tidak buat salah bukan gitu. Karena murninya saya korban. Karena orang itu yang mengenai saya main keroyok 3, keroyok saya 1 orang. Anak kakak ada nanya nggak gitu kakak kemana gitu selama kakak ditahan? Aku kasih tahu keluarga, tolong jangan kasih tahu anak saya kalau saya di penjara. Jadi sampai sekarang kakak nggak, maksudnya anak kakak ini nggak tahu kakak dulu kemarin ditahan itu sama Polres tadi. Nggak tahu sama sekali. Dan itu berlangsung selama 4 hari 5 malam ya? 5 hari 4 malam atau? 4 hari 5 malam. Kak, oke, tunggu. Harapannya gimana nih Kak terhadap pelaku? Ini kan ada 2 orang dan 1 baru tangkap dan pun itu ditanggung. Nah, harapan kakak gimana terkait kasus ini? Saya mau minta keadilan. Tersangka kan ada 3 orang, ya, 2-nya lari. Kenapa si Bidin Sumarni ini ditangguhkan? Itu kakak pertanyakan. Ya, Nah, harapan kakak untuk pihak kepolisian itu gimana terhadap ini? mau diamankan. Ditangkap. Dan itu akan meminta proses hukum. Ya, dan dihentikan SP3 kan. Dan penetapan tersangka kakak. Pelaporan dari Kota Bes. Kita dari 3 tersangka itu ada nggak hubungan kuasa atau sekedar Tidak ada, memang nggak ada mereka tidak ada. harus ketahuan semua. Oh, Yang menyaksikan kakak itu siapa aja? maksudnya Saksi yang kejadian itu. saksi yang